Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewanti Wahyuningtyas, P171-2018-332, D3 Anafarma 2A, Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Kali ini, saya akan membahas tentang bahan kimia obat allopurinol. Pertama, kita akan mempelajari tentang allopurinol. Yang kedua, tentang efek dan farmakologinya. Yang ketiga, yaitu alasan kenapa allopurinol ditambahkan ke dalam obat tradisional dan contoh obat tradisional apa yang mengandung allopurinol. Yang keempat, penyakit yang disebabkan apabila kelebihan allopurinol. Dan yang kelima, bagaimana cara menganalisis allopurinol di dalam obat tradisional. Allopurinol merupakan serbuk halus putih hingga hampir putih yang berbau lemah yang memiliki rumus molekul C5H4N4O. Allopurinol sangat sukar larut dalam air dan etanol, namun larut dalam larutan kalium dan larutan hidroksida. Allopurinol adalah bahan kimia obat yang digunakan terutama untuk mengobati kelebihan asam urat dalam darah dan komplikasinya, termasuk asam urat kronis. Bahan kimia obat allopurinol biasanya ditambahkan ke dalam obat asam urat karena allopurinol digunakan untuk menurunkan kadar asam urat dalam darah akibat penyakit asam urat. Allopurinol bekerja dengan cara menurunkan kadar asam urat dalam darah dengan menghambat zat santin oksidase. Allopurinol juga digunakan untuk mencegah peningkatan asam urat pada pasien yang menerima kemoterapi kanker. Pasien yang dapat mengalami peningkatan kadar asam urat akibat pelepasan asam urat dari sel-sel kanker mati. Allopurinol akan bekerja dengan mengurangi jumlah asam urat yang dibuang oleh tubuh sehingga mengurangi kemungkinan batu ginjal. Allopurinol generik diproduksi oleh banyak perusahaan farmasi dan tersedia dalam dua macam dosis, yaitu 100 mg dan 300 mg. Untuk lebih memaksimalkan kerja dari obat allopurinol atau kandungan obat allopurinol, harus dianjurkan untuk menghindari konsumsi makanan yang mengandung purin tinggi, seperti ampela ayam atau jeroan ayam, kemudian daging merah, yaitu sapi, kambing, kerbau, dan hidangan laut seperti kerang, kepiting, ikan makarel, dan ikan teri. Efek yang akan ditimbulkan pada tubuh ketika kita terlalu banyak atau terlalu sering mengkonsumsi allopurinol. 1. Hipersensitivitas, termasuk dermatitis, nefritis, vaskulitis, dan sindrom poliartritis. Hipersensitivitas yaitu reaksi berlebihan yang tidak diinginkan karena terlalu sensitifnya respon imun. Yang kedua yaitu gangguan gastrointestinal. Gangguan pencernaan ini terjadi akibat masalah sistem pencernaan tubuh. Umumnya masalah pencernaan meliputi reflux asam lambung, irritable bowel syndrome, dan inflammatory bowel disease. Yang ketiga yaitu reaksi kulit termasuk ruam makulopapular, urtikaria eksfoliatif, dan lesi purpura. Reaksi kulit di mouse ini seperti kita biduran. Yang keempat yaitu meningkatkan serangan akut gout pada awal terapi. Selanjutnya yaitu farmakologi allopurinol. 1. Bekerja terhadap katabolisme purine tanpa mengganggu biosintesis purine. Yang kedua, menghambat sintesa asam urat sehingga menurunkan produksi asam urat dengan menghambat reaksi biokimia sesaat sebelum pembentukan asam urat. Yang ketiga, merupakan analog purine alamiah yaitu hiposantin.
Yang keempat, bekerja sebagai penghambat santin oksidase. Santin oksidase merupakan enzim yang berperan dalam perubahan hiposantin menjadi santin dan dari santin menjadi asam urat sebagai produksi akhir metabolisme piurin pada manusia. Kelima, allopurinol mencegah atau menurunkan endapan asam urat. Karena menurunnya konsentrasi asam urat dalam darah dan urin mencegah terjadinya gout arthritis dan urate nefropati. Kenapa sih allopurinol ditambahkan ke dalam jamu atau obat tradisional? Karena allopurinol mampu mengobati penyakit tirai dengan menurunkan kadar asam urat. Dengan adanya allopurinol akan menghambat enzim santin oksidase sehingga terjadi penurunan kadar asam urat dalam plasma dan penurunan timbunan asam urat disertai dengan peningkatan santin dan hiposantin yang lebih larut. Mekanisme penghambatan pembentukan asam urat oleh allopurinol yaitu allopurinol yang merupakan isomer dari hiposantin bekerja sebagai antagonis kompetitif dari hiposantin yang dapat dioksidasi oleh enzim santin oksidase menjadi aloksantin. Hal ini menyebabkan jumlah enzim santin oksidase yang seharusnya mengubah hiposantin menjadi santin dan dari santin menjadi asam urat berkurang, sehingga pada akhirnya produksi asam urat akan menurun. Untuk pengobatan jangka panjang, allopurinol mampu mengurangi frekuensi serangan dan menghambat pembentukan tofil. Bahan obat ini sangat berguna untuk mengobati penyakit tirai kronik dan pengobatan tirai sekunder. Jamu yang mengandung allopurinol adalah jamu asam urat seperti Musehat, Sido Manjur asam urat, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, saya akan membahas apa saja penyakit yang akan timbul ketika kita terlalu sering mengkonsumsi obat-obatan yang mengandung allopurinol. Yang pertama yaitu hepatotoksik. Hepatotoksik merupakan reaksi yang timbul akibat penumpukan zat-zat berbahaya di dalam hepat. Hepatotoksik ini ditujukan kepada kerusakan hati yang disebabkan oleh zat kimia. Luka hati yang disebabkan obat-obatan adalah sebab akut dan penyakit hati kronis. Adapun ciri-ciri hepatotoksik yaitu nyeri pada perut tepatnya di bagian kanan atas, mual dan muntah, kulit terasa gatal, terjadi perubahan warna menjadi kuning pada kulit dan bagian putih pada bola mata, dan yang terakhir ruam. Kenapa apabila kita sering mengkonsumsi obat-obatan yang mengandung allopurinol menyebabkan hepatotoksik? Dikarenakan allopurinol itu menghambat kinerja santin oksidase, sedangkan santin oksidase merupakan enzim yang sangat aktif bekerja di dalam hati, sehingga apabila kita kebanyakan mengkonsumsi allopurinol itu akan menghambat kinerja santin oksidase sehingga kita akan terkena penyakit hepatotoksik. Penyakit yang kedua yaitu sindrom hipersensitivitas allopurinol. Sindrom hipersensitivitas allopurinol itu yaitu kondisi mengancam nyawa yang ditandai oleh ruam kulit, demam, leukositosis dengan eosinofilia atau limfositosis atitik, pembesaran kelenjar getah bening, serta gangguan pada hati atau ginjal. Nah, ciri-ciri yang gampang banget tuh urtikaria atau biduran, yaitu ruam gatal pada kulit. Dan yang terakhir, saya akan membahas bagaimana cara menganalisis allopurinol. Di dalam menganalisis allopurinol dilakukan dua uji. Yang pertama yaitu uji kualitatif menggunakan metode KLT, yang kedua uji kuantitatif menggunakan metode KCLT. Untuk metode KLT sendiri, yang pertama dilakukan pembuatan larutan baku dengan menimbang seksama 3 amino 4 karboksamidopyrazol hemisulfa BBFI yang kemudian dilarutkan dalam amonium hidroksida 6N hingga memperoleh kadar 50 mikrogram per mili.
Selanjutnya dilakukan pembuatan larutan uji dengan menimbang kurang lebih 250 mg sampel dilarutkan dalam campuran amonium hidroksida 6N dan natrium hidroksida 1N 9:1 hingga 10 mili, lalu dihomogenkan. Setelah itu, larutan baku dan larutan uji ditotolkan pada plat KLT kurang lebih sebanyak 10 mikroliter. Kemudian, lempeng dimasukkan ke dalam bejana yang berisi fase gerak yang telah dibuat dengan mengocok 200 ml N-butanol dan 200 ml amonium hidroksida 6N. Kemudian dibuang lapisan bawah dan ditambahkan 20 ml butanol pada lapisan atas. Dieluasi hingga fase gerak merambat 1 cm di bawah ujung lempeng. Kemudian diangkat dan dikeringkan. Kemudian plat KLT tadi itu diamati di bawah sinar UV. Intensitas bercak larutan uji tidak lebih besar dari bercak utama larutan baku, atau bercak larutan uji itu sama persis dengan larutan baku. Yang kedua yaitu metode KCKT, dilakukan untuk uji kuantitatif. Sebelumnya, pembuatan fase gerak dibuat dari larutan amonium fosfat monobasa 0,05 yang telah disaring dan diudarakan. Larutan ini digunakan juga untuk mencuci kolom. Setelah kolom dicuci dengan fase gerak tersebut, kemudian dicuci lagi dengan metanol selama 20 menit. Lalu dilanjutkan dengan pembuatan larutan baku internal dengan melarutkan kurang lebih 50 mg hipoksantin dalam 10 ml natrium hidroksida 0,1N, dikocok selama 10 menit hingga larut dan diencerkan dengan air hingga 50 ml. Selanjutnya digunakan pembuatan larutan baku dengan menimbang kurang lebih 50 mg allopurinol BPFI, kemudian ditambahkan 10 ml natrium hidroksida, dalam labu ukur 50 ml ya. Kemudian dikocok selama 10 menit dan diencerkan dengan air hingga tanda batas. Lalu 4 ml dari larutan ini dan 2 ml larutan internal yang telah dibuat tadi dimasukkan ke dalam labu ukur 200 ml, diencerkan dengan fase gerak sampai tanda batas. Selanjutnya dilakukan pembuatan larutan uji dengan menimbang serbuk kurang lebih sebesar 50 mg allopurinol, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml, ditambahkan dengan 10 ml natrium hidroksida 0,1N, dikocok selama 10 menit dan ditambahkan air hingga tanda batas, disaring dan dibuang 10 ml filtrat pertama. Kemudian dimasukkan 4 ml filtrat yang tadi itu dan ditambahkan dengan 2 ml larutan baku internal yang telah dibuat ke dalam labu ukur 200 ml, lalu diencerkan dengan fase gerak hingga tanda batas. Selanjutnya, disuntikkan secara terpisah sejumlah volume sama kurang lebih 15 mikroliter larutan baku dan larutan uji ke dalam kromatografi dan diukur tinggi puncak utama atau peaknya. Larutan diukur dengan panjang gelombang 254 nm. Kemudian dihitung jumlah C5H4N4O atau allopurinol itu dengan rumus kadar sampel sama dengan 2,5 dikali C dikali RU dibagi RS, di mana C adalah kadar allopurinol BPFI dalam mikrogram per mili, RU respon puncak antar allopurinol dan larutan ujinya, yang terakhir itu RS yaitu respon puncak antara allopurinol dan baku internal dari larutan baku. Mohon maaf tadi ada keliru ya. Jadi yang RU itu respon puncak antara allopurinol dan baku internal dari larutan uji. Segitu saja pemaparan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih sudah menonton.